Shalom, balik lagi di Daily Devotion COF Teologi pada hari Selasa 27 April 2021. Hari ini masih dengan tema yang sama. Tema besar kita yaitu disiplin rohani, tapi dengan sub pembahasan. Apa sebenarnya belajar itu? Apa sih yang teman-teman atau Bapak Ibu ketahui tentang belajar? Tapi sebelum kita lebih dalam, sebelum kita sama-sama belajar, sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk segala kebaikan yang Kau berikan pada kami. Kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan hidup, kami masih diberi kesempatan bernafas, tentu itu semua hanya karena berkat dan kebaikan-Mu semata. Bilakah pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, teman-teman semua, tahukah kita bahwa disiplin rohani itu merupakan satu keharusan yang dimiliki oleh orang percaya? Kita semua sebagai orang Kristen harus punya yang namanya disiplin rohani. Sebab begini, sama seperti sebuah pohon Bapak Ibu. Pohon itu selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Yaitu yang pertama, pilihan yang pertama adalah apakah pohon tersebut dapat bertumbuh dengan baik sampai mencapai taraf tertentu, atau justru pohon itu tidak mengalami pertumbuhan, melainkan kematian. Hanya ada dua pilihan, bertumbuh atau mati. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita ini hanya diperhadapkan dua pilihan dalam hal kerohanian. Satu, bertumbuh, yang kedua adalah kematian rohani. Jadi nggak ada istilahnya dibilang dia itu lagi stuck rohani, dia itu rohaninya lagi mandek. Nggak ada. Kalau dia nggak bertumbuh pasti dia mati rohaninya. Tapi kalau dia nggak mati rohani, dia pasti bertumbuh secara rohani. Nah, untuk oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, diperlukan yang namanya disiplin rohani supaya kita mendapatkan pertumbuhan rohani yang lebih baik. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 itu mencatat seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari Kisah Rasul 2 ayat 42 ini, kita menemukan adanya 4 cara yang dilakukan oleh jemaat mula-mula untuk meningkatkan disiplin rohani mereka. Yang pertama adalah belajar. Kita bisa melihat perkataan Kisah Para Rasul, penulis Kisah Rasul, yang mencatat mereka bertekun. Ada kata bertekun, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang artinya dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya pada hari itu, tapi selalu. Bertekun dalam apa? Bertekun dalam pengajaran. Di dalam teks bahasa Yunani-nya, lebih tepat diterjemahkan dengan kata dogmatika. Dogma, doktrin. Doktrin atau ajaran daripada rasul-rasul. Makanya gereja yang benar itu pasti salah satunya adalah gereja yang mengajarkan pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Tentu diperlukan kaidah eksegesis atau hermeneutik dalam menafsir. Gereja yang tidak pernah menjelaskan pengajaran, gereja yang tidak bersifat mengajar atau mendidik umat, gereja itu merupakan gereja yang akan membuat jemaatnya mengalami kematian atau kemunduran rohani. Oleh karena itu kita bisa melihat yang pertama adalah belajar merupakan sesuatu yang penting. Yang kedua, cara yang kedua yang dimiliki oleh orang percaya jemaat mula-mula itu adalah memiliki persekutuan rohani. Orang Kristen itu tidak bisa bertumbuh secara rohani itu hanya sendiri. Nggak bisa. Dibutuhkan sesama. Alkitab mengatakan besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita mau bertumbuh secara karakter day by day, hari demi hari, diperlukan sesama kita untuk membentuk setiap karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga adalah memiliki kehidupan mengasihi satu sama lain. Dan yang terakhir memiliki kehidupan berdoa. Nah, dari 4 ini aku mau soroti yang pertama, yaitu adalah belajar atau bertekun dalam pengajaran. Seringkali kita jadi orang Kristen menganggap bahwa belajar firman itu bukanlah sesuatu yang penting. Udah cukup dengan seminggu sekali datang gereja, tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, hanya cukup sampai di situ. Tapi tidak mau mendalami isi daripada Alkitab tersebut.
Richard Foster menjelaskan bahwa bila belajar dilakukan dengan penuh konsentrasi, daya menanggapi, dan dilakukan secara berulang-ulang, maka terbentuklah kebiasaan-kebiasaan berpikir yang mendarah daging. Prinsip dari belajar yang dikemukakan oleh Foster ini dapat diterapkan dalam belajar firman. Dalam ketika kita mempelajari firman Allah. Dan sebenarnya ini yang dikatakan oleh Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan adalah merenungkan. Merenungkan itu artinya berpikir, memikirkan Taurat itu setiap hari. Makanya di dalam Ulangan 11 ayat 18 dikatakan bahwa orang Israel harus menuliskan Taurat pada pintu gerbang rumah mereka dan diikatkan pada pergelangan tangan, dan haruslah itu menjadi lambang di dahi. Maksudnya adalah agar dengan berulang-ulang dan dengan secara teratur, pikiran mereka itu diarahkan dalam cara berpikir tertentu tentang Allah dan sesama. Begitu. Artinya begini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, bahwa orang Israel dalam mengajarkan firman Tuhan atau Taurat kepada anak cucu mereka, mereka sangat mengajarkannya dengan teliti. Sampai harus diikatkan di tangan. Tujuannya apa? Diingat, dipikirkan secara terus-menerus. Inilah namanya merenungkan firman Allah. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Mempelajari firman adalah sesuatu yang penting. Sangat penting, lebih penting dari apapun juga. Dengan kita belajar firman Allah, dengan kita merenungkan firman itu setiap hari, maka kita dapat mencapai atau kita dapat menemukan firman yang sesungguhnya yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, yaitu pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Makanya Taurat memimpin kita itu kepada Kristus. Perjanjian baru menggantikan hukum-hukum yang tertulis di hati dan memimpin kita kepada Yesus, yaitu guru yang selalu hadir di dalam hidup kita. Kalau kita mau menemukan Yesus, kita mau mencontoh semangat atau cara hidup Kristus dalam diri kita, bagaimana Yesus mengasihi sesama, bagaimana Yesus memaafkan orang yang bersalah, kita harus mempelajari firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Mempelajari itu, memikirkannya, dan menggali dengan lebih dalam secara kritis. Oleh karena itu, kita harus memiliki kebiasaan mempelajari atau merenungkan firman itu setiap hari. Agar ketika kita mempelajari dan merenungkan firman itu setiap hari, kita dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur kalau Tuhan masih mengingatkan kami akan firman-Mu, akan pentingnya mempelajari firman-Mu. Bapa, kami mohon agar apa yang kami dengar ini tidak hanya sampai di pikiran kami semata, tapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami, hidup dan mati kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.